Imtithalu ma amaru bihi wa manahu anhu. Kita melakukan apa yang mereka perintahkan dan kita menjauhkan diri kita dari apa yang mereka larang. Illa idza kana fi maksiatillah, kecuali kalau mereka memerintahkan kita kepada keburukan, kemaksiatan. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kata penulis di sini, li'annahu la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam hal kita bermaksiat kepada Allah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau makhluk tersebut menyuruh kita bermaksiat. Mau orang tua Anda kah, mau suami Anda kah, mau istri yang Anda cintai kah, kalau mereka menyuruh kita bermaksiat, tidak boleh kita taat kepada mereka. Contoh misalkan Anda sebagai anak bilang orang tua Anda, le, tolong le petik mangga itu. Ya, ternyata itu mangga orang. Tidak boleh, Pak. Izin dulu. Kalau dikasih, alhamdulillah. Kalau nggak dikasih ya sudah. Lebih baik pergi beli ke pasar buah, lebih halal, lebih selamat. Ya. Terus gimana kalau saya tidak mau, Ustaz? Nanti orang tua saya bilang kamu anak durhaka. Tidak dikatakan durhaka karena Anda menolak perintah yang bersifat maksiat. Kecuali kalau orang tua Anda bilang, le kamu nikah sama dia wanita soleha. Oh tidak mau aku. Nah, ini contoh tidak taat sama orang tua. Karena orang tua sudah pilih yang soleha, hafid 30 juz, antum baru hafid juz 30 misalkan ya. Ya. Itu pun juz 30-nya masih loncat-loncat juga gitu kan. Dari ad-duha ke bawah. Ya, saya kalau baca CV orang itu kadang-kadang ketawa saja. Ya, kriteria wanita yang dicari hafiz 30 juz, sementara hafalannya dia alhamdulillah hafal juz, surat-surat pendek ad-duha sampai an-nas, Ustaz. Ya Allah. Ngeri ya. Ya. Tapi nggak apa-apa, cita-cita yang tinggi itu bagus. Ya. Ya, meskipun tidak dapat gitu ya. Ya, nggak apa-apa. Ana suka laki-laki yang terus terang seperti ini. Ya, jujur gitu ya. Ya. Jadi taat kepada mereka. Tidak boleh taat kepada mereka dalam kondisi kita bermaksiat kepada Allah. Wa imtithalu ta'atihim ibadatun, dan menjalankan perintah mereka itu termasuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Walaisat mujarradus siyasa, bukan bagian dari politik. Ya. Bukan bagian dari politik. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan pemimpin-pemimpin di antara kalian. Di sini ulil amri itu penafsirannya dua. Maksudnya yang pertama adalah para ulama dan yang kedua adalah para umara. Itu ulil amri. Kedua-duanya masuk ke dalam ulil amri. Antum kasih di situ. Ulil amri itu ada dua, ulama dan umara. Ya, para ulama yang mereka itu memikirkan dengan syariatnya, dan para umara yang mereka memikirkan dengan ilmu pemerintahannya. Masuk ke dalam dua-duanya ini. Nah, coba antum lihat di kata ketika Allah menyebutkan ulil amri, Allah menghilangkan kata-kata atiu. Itu menunjukkan apa? Bahwasanya ketaatan kepada pemimpin, kepada ulama dan umara itu bukan ketaatan yang mutlak, tapi ketaatan yang muqayyad, terikat. Terikat dengan apa? Terikat dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau yang mereka perintahkan tidak bertabrakan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka wajib untuk kita mengikuti mereka. Tapi kalau yang mereka perintahkan bertabrakan dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak wajib untuk kita mengikuti mereka. Contoh, mana contohnya? Pemerintah mewajibkan kita menggunakan helm saat berkendara. Itu bertabrakan dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak? Tidak. Maka antum menggunakan helm kalau berkendara. Gimana kalau tidak menggunakan helm, Ustaz, di jalan raya? Berarti antum zalim, antum dosa. Ya. Buku nikah. Buku nikah itu tidak ada dalam pembahasan Al-Quran dan Sunnah. Tapi pemerintah menjadikan adanya buku nikah dalam tujuan apa? Supaya tidak ada yang mengklaim istrinya orang. Iki bojoku. Di buku nikah. Ya kan gitu kan? Betul tidak? Tidak ada dalam pembahasan Al-Quran dan Sunnah. Untuk mau cari buku fikih bagaimanapun tidak ada. Ya.
buka kitab Al-Tidak pernah Imam Syafi'i menyebutkan di zaman dulu tidak ada, baru-baru sekarang ada buku nikah itu. Tapi itu baik, ya. Makanya para ulama menyebutkan itu disebut dengan istilah al-maslahah al-mursalah, kebaikan yang itu tidak disebutkan di dalam dalil tapi tidak bertabrakan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Buku nikah itu bagus. Tujuannya buat apa? Itu tadi. Biar nggak ada, oh ini istriku. Kenapa kamu ambil istriku gitu kan? Aku sudah nikah sama dia. Kalau ada buku nikah kan, mana buku nikahnya lah? Kan nggak bisa nunjukin, berarti dia bukan istri kita. Ya. Nah itu baik. Maka kita mengikuti, ya, daftar di pemerintah. Meskipun antum kalau mau nikah nggak usah pakai KUA juga nggak apa-apa, bisa sah kok. Cuma secara legalitas itu yang penting. Supaya nanti tidak ada klaim mengklaim seperti itu. Ya. Dia istriku, kamu udah terdaftar di KUA, jangan bohong kamu gitu kan. Kalau terdaftar kan bisa dibuktikan secara hukum.